Sebelum kita masuk aja ya, tempatnya sudah sangat mengerikan seperti itu. Ternyata setelah kita berada di ketinggian ya, luar biasa sekali. Dan di sini itu ada sebuah prasasti. Nah, di dalamnya kita melihat sebuah batu seperti batu meteor. Nah, padahal tempat ini ya pernah runtuh. Apakah memang benar ya? Itu yang kita lihat itu. Ini adalah sebuah batu meteor yang menyala dan membara ya, merah sekali. Dan di sini teman-teman, ada sebuah sumur yang kalau kita dengar ceritanya sumur ini tidak pernah berujung dan sangat dalam. Nah, kalau kita lihat ada yang pernah turun di sini dan tidak pernah kembali. Oke ya, di kesempatan kita hari ini kita berada di daerah Gresik. Gresik sebelah utara ya. Dan kita mengunjungi sebuah gua yang terkenal dengan keangkerannya. Dan juga gua ini memiliki nilai-nilai sejarah yang cukup tinggi. Karena kita nanti akan menjumpai sebuah bukti-bukti bersejarah yang menempel pada dinding-dinding gua. Di antaranya nanti kita akan melihat sebuah prasasti. Namun sebelum kita ke sana, kita akan melihat-lihat sekeliling dulu ya. Gua ini sangat jauh dari pemukiman dan kita juga tahu sendiri untuk pergi ke sini tadi kita melalui banyak sekali ya jalan-jalan yang cukup sempit, jalan-jalan yang setapak ya, yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Dan yang aneh ya, kita menjumpai banyak sekali tempat-tempat seperti warung-warung yang pernah ada di sini. Namun semuanya tutup. Bahkan kita juga menjumpai ada sebuah kafe atau tempat ngopi di bawah sana tadi yang mirip sekali dengan warung kopi gua ya, dalam gua yang juga terbengkalai. Entah kenapa, yaitu ada cerita apa kok sampai terbengkalai seperti itu. Nah, lokasinya juga seperti ini. Yang kalau kita lihat kita berada di sebuah ketinggian yang cukup tinggi ya. Nah, lokasinya juga dekat sekali dengan laut. Kita akan berjalan terus saja, kita akan melihat-lihat. Nah, kita melalui jalan setapak seperti ini. Kalau kita salah menginjak saja kita bisa terpeleset kan ya. Dengan tebing-tebing yang cukup menakutkan ya. Yang mungkin bisa saja saat waktu-waktu terjadi longsor ya. Jalannya sesempit ini teman-teman. Kita salah injak aja kita bisa terperosok jatuh ya. Di sebelah kanan kita ini sudah jurang loh. Kita tetap harus berhati-hati. Di samping itu nanti kita harus berjaga-jaga karena lokasi-lokasi seperti ini biasanya banyak sekali habitat-habitat ular berbisa seperti ular kobra ataupun piton ya. Entah kenapa ya, kita juga mendengar sebuah cerita-cerita tempat ini dulu dipakai sebuah tempat bersejarah karena ada sebuah prasasti. Mungkin juga tempat ini dipakai untuk sebuah pertapaan juga ya. Karena dengan lokasi setinggi ini, untuk bertapa di sini mungkin suasananya cukup tenang dengan aura alami juga ya, yang jauh dari pemukiman dan juga bisa memantau kondisi dari atas ini. Nah, kita akan perlihatkan bukan ya? Kita bisa memperlihatkan sangat tinggi sekali ya. Memang bagus sekali pemandangan dari sini. Itu kan bagus sekali ya. Karena dulu juga pernah ya tempat ini dipakai untuk area pertambangan batu bata putih itu. Namun sudah dihentikan karena bisa merusak cagar ya, cagar budaya yang bersejarah seperti ini.
yang memiliki nilai-nilai sejarah yang cukup tinggi. Ini ada teman kita yang akan membacakan prasasti yang berada di tembok itu. Seperti apa nanti saya juga tidak bisa membaca. Yuk kita simak. Ya, di sini ada sebuah prasasti diduga mantra sakti ya pada masa peradaban kuno kerajaan Majapahit. Coba kita kemudian izin memohon kepada leluhur untuk membacanya. Jadi baris pertama itu dibaca Diwasani Ambal 1298 Saka. Kemudian Duk Winahon Deniro Samrama Samadaya. Maka disiro buyut azra talikur sira kaduruhane. Nah, inilah kemudian pembacaan mantra sakti yang berarti kemudian pada tahun Saka 1298 Saka ini kemudian para kepala desa berkumpul di sini memperbaiki tangga yang kemudian dijaga oleh buyut talikur atas kemudian gua pertapaan yang ada di ketinggian ini. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, itulah tadi ya sebuah ulasan dari teman kita tentang prasasti ini. Karena saya sendiri tidak bisa membaca prasasti yang seperti ini, mungkin diwakilkan saja sama teman kita tadi. Kita akan melihat sisi gua yang berada di sini. Kelihatannya memang sangat menarik sekali. Nah, sangat menyeramkan sekali ya. Sangat tinggi dan disertai juga banyak pohon-pohon. Kalau kita lihat memang gua ini sangat rawan sekali longsor. Yuk kita masuk saja. Ini kalau kita lihat memang sangat indah ya pemandangan di sini. Tempat seindah ini kenapa tidak dimanfaatkan untuk tempat-tempat wisata atau mungkin tempat-tempat untuk apa gitu, wisata religi atau gimana gitu ya. Sangat disayangkan sekali dan terbengkalai seperti ini. Setelah kita lihat-lihat tadi, kita dengarkan prasasti itu tadi memberikan informasi tentang kehidupan sosial dan politik pada masa Majapahit ya, serta keberadaan tokoh Sang Rama Samadya yang mungkin memiliki peran penting dalam kerajaan. Nah, mungkin gua-gua yang berada di sini ini adalah tempat beliau untuk mungkin dalam pertapaan atau mungkin menyendiri gitu ya. Karena Sang Rama Samadya diperkirakan adalah seorang kesatria atau pejabat Majapahit yang tersingkir dari istana lah. Nah, inilah tersingkir dari istana yang mungkin ya menyepi ke sebuah gua dan bertapa di sini, dan kemudian mengabadikan dengan tulisan-tulisan prasasti yang berada di tembok gua itu. Nah, seperti yang kita lihat saat ini di mulut-mulut gua ini banyak sekali lubang-lubang yang mungkin dulu dipakai untuk menyepi atau dipakai tempat tinggal ya. Nah, di sini banyak sekali ya ceruk-ceruk atau lubang-lubang dalam gua tersebut yang memungkinkan kita tidak bisa menjangkau semuanya ya. Kita akan perlihatkan pelan-pelan ya. Kenapa ya kok diasingkan ya Sang Rama Samadya ya. Dan memang kalau kita lihat-lihat, kita dengar ceritanya, prasasti atau mungkin tempat ini diperkirakan di era-era tahun 1298 Saka ya. 1298 Saka. Atau kalau kita lihat dari tahun Masehi itu tahun 1376 ya. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk Majapahit ya. Nah, ini goanya ternyata banyak sekali loh teman. Kita coba menuruni aja, kita lihat pelan-pelan seperti apakah sebenarnya gua ini. Ternyata di sini cukup apa ya? Biasanya gua kan pengap ya. Di sini dingin malah, sejuk, enak ya. Yang jadi pertanyaan ini kenapa ya
gua seperti ini kok dibiarkan gitu ya, dibiarkan terbengkalai, tidak dimanfaatkan. Apa mungkin tempat seperti ini itu mudah longsor gitu ya? Dan sayang sekali kita tadi tidak membawa setter, jadi suasana gelap seperti ini ya. Ya mohon maaf sebelumnya. Nanti barangkali kita diberi kesempatan untuk datang ke sini lagi, kita akan membawa alat seperlunya, maksudnya alat untuk bisa benar-benar melihat situasi kondisi dalam gua ini. Biar kita semua tahu ya, apa yang pernah ditinggalkan oleh tokoh-tokoh ksatria pada zaman dahulu ini. Wow, sangat keren sekali gua ini. Saya rasa kita itu apa ya, nyaman banget kalau ada di sini. Nah, kemungkinan memang benar ya, kesatria ini mengasingkan diri di sini di tempat tertinggi agar bisa memantau keadaan dari atas gitu ya. Tuh, ternyata ini habis longsor ya teman. Iya ini habis longsor ini. Sangat terlihat jelas. Wow, itu batunya kok kelihatan merah ya. Seperti menyala gitu ya. Coba lihat dengan pasti ya. Ini batunya menyala merah. Tapi sangat rawan sekali, ini batunya besar-besar sekali. Bisa jadi seakan-akan ini longsor runtuh, kita bisa tertimbun di sini. Yuk kita balik saja. Sangat mengkhawatirkan ya. Tapi loh, saya masih penasaran nih dengan batu yang seperti ini. Warnanya merah menyala. Apa sebenarnya? Seperti batu meteor itu ya. Wah ini jadi penasaran. Bahaya jadi gimana gitu ya. Padahal sangat berbahaya ini. Kita turun aja. Rawan ini bahaya-bahaya. Kita coba cari celah-celah lain dari sisi-sisi gua yang lain. Barangkali ada sesuatu yang perlu kita lihat ya kan bersama-sama. Sangat keren sekali. Nah, di sini juga ada, kayaknya ada bekas penambang ini. Aduh. Nah, tapi di sini sangat gelap sekali. Ya, sayang sekali kita tadi tidak bawa alat penerangan yang cukup ya. Jadi kurang maksimal. Nah, di sini ada yang unik. Seakan goa-goa ini memiliki lampu penerang ya. Tiap celah-celah itu ada terobosan untuk cahaya dari matahari langsung menyinari dalam gua ini. Sehingga gua ini terlihat seperti ruangan-ruangan pada sebuah bangunan mewah seperti istana ya. Istana dalam gua ya. Nah ini sumur. Sumur teman-teman. Seperti sumur yang tidak ada ujungnya. Nah, sangat berbahaya juga. Kita harus waspada karena banyak celah-celah lubang-lubang seperti sumur yang ada di sini. Namun kelihatannya ini pernah dibuat apa ya? Untuk mengambil sesuatu karena tadi kita melihat sebuah bambu yang ditaruh di situ. Sangat unik sekali dengan banyaknya celah-celah, rongga-rongga ruangan-ruangan goa. Kita bisa tersesat ini sewaktu-waktu ini. Kalau kita tidak benar-benar menghafalkan jalan ya. Karena memang tanahnya tanah kapur. Jadi ya, kemungkinan ini mudah sekali untuk rapuh ya. Jadi kita tetap harus berhati-hati.
Nah, ini teman-teman mencoba untuk naik. Yuk kita naik yuk. Yuk kita naik bersama-sama. Kita akan lihat seperti apa di dalam gua ini. Kita tunggu sebentar teman-teman yang ingin naik ya. Ini mumpung ada yang membawa senter, jadi kita nanti bisa nebeng ya kan. Nah, ternyata seperti ini di atasnya ya. Oh, ternyata ini sering longsor ternyata. Sangat berbahaya. Dan di atas ini kayaknya itu kan nah, saya tidak bisa berkata-kata lebih banyak lagi ya dengan lubang-lubang celah-celah gua ini yang sangat banyak sekali. Untuk naik ke sini kita memanjat-manjat seperti ini teman-teman, yang membuat kita sangat lelah. Itu kan ya. Sampai kamera bergoyang-goyang seperti ini. Sebelumnya mohon maaf memang ya, kekurangan alat, nanti bisa dimaksimalkan lagi karena untuk datang ke sini tadi kita tidak ada persiapan khusus ya. Kita sengaja tadi niatnya untuk cuman pergi ke sana cuman lihat-lihat, ternyata ada sesuatu yang menarik jadi kita datang ke sini ya. Oh ya, tadi kita juga belum menyebutkan gua ini berada di daerah Butulan ya, Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur ya. Karena kita tertarik tadi ada sebuah prasasti yang menempel di sebuah dinding ya, dan dinding ini dinding gua ya, yang juga merupakan prasasti seorang kesatria yang berusaha memahat sebuah dinding gua dan menjadi prasasti di era-era Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Hayam Wuruk yang diperkirakan sekitar tahun 1370-an gitu ya. Dan kita juga belum mendengar pasti ya, kenapa Sang Rama sama dia ini diasingkan ya ke gua ini. Apa mungkin ya Sang Rama sama dia ini dikurung di sini atau mungkin memang menjalani hukuman di sini. Kita juga belum tahu pasti ceritanya. Hanya beberapa sumber-sumber yang kita dapatkan tadi. Nah, ternyata di atas ini lebih mirip seperti kita keluar ke hutan ya. Itu kan. Nah, di sini seperti hutan yang sangat lebat gitu ya. Dan masih sangat rimbun. Seperti tidak ada yang pernah ke sini gitu loh. Membuat kita juga semakin penasaran ya. Kenapa tempat seperti ini kok tidak dijaga atau dirawat dan sampai terbengkalai seperti ini? Apa mungkin ya diperbaiki, dijaga biar nggak mudah longsor dan dijadikan sebuah tempat wisata? Kan bisa menjadi sebuah tambahan dari penghasilan negara gitu ya. Sangat disayangkan sekali. Daerah Gresik Utara ya. Ternyata masih banyak tempat-tempat di daerah Jawa ini yang menyimpan sejarah-sejarah di era-era Majapahit, bahkan sebelum era Majapahit, yang masih menjadi misteri dan belum terpecahkan sejarahnya. Karena kita tadi melihat sebuah prasasti, jadinya ini membuktikan bahwa era-era Kerajaan Majapahit itu memang benar-benar ada dan bukan hanya dongeng. Walaupun banyak terjadi pro kontra antara netizen ya, yang tidak terima dikit-dikit semua dari Majapahit, dikit-dikit
semua dari Majapahit. Padahal kan banyak kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, bahkan di era-era Majapahit itu sendiri ada kerajaan-kerajaan. Tapi kenapa kok semua di atas namakan Majapahit ya? Karena memang itulah sejarah-sejarah yang tertulis seperti itu. Dan kenyataannya memang Majapahit pernah berkuasa. Nah, karena dunia ini terus berputar ya, dari era-era yang berjaya dan sampai sekarang ya, yang kini menjadi Indonesia, sebelumnya adalah Nusantara, dan sekarang menjadi Indonesia yang berjaya. Entah suatu saat nanti ada sesuatu lagi, kita juga belum tahu. Dan kenapa sampai Majapahit runtuh, itu yang harus kita cari tahu dan kita pelajari, agar suatu saat nanti kita bisa mengantisipasi sesuatu yang terjadi yang mungkin bisa jadi lebih fatal dari yang pernah terjadi. Dari itu ya, kita belajar sejarah untuk berjaga-jaga dan untuk masa depan kita. Semangat!